الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, aku pernah membonceng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas khimar yang bernama Ufair. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas para hamba dan apa pula hak para hamba atas Allah? Aku, yakni Mu'adz, menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak Allah atas para hambanya yaitu mereka menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Sedangkan hak para hamba atas Allah Azza wa Jalla yaitu dia tidak menyiksa orang yang tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Aku bertanya, ya Rasulullah, bolehkah aku memberitahukan kabar gembira ini kepada orang-orang? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan engkau beritahukan kepada mereka, nanti mereka jadikan andalan, maksudnya sehingga malas beramal. Mohon dijelaskan pada kalimat yang akhir ini, ya Rasulullah, bolehkah aku memberitahukan kabar gembira ini kepada orang-orang? Kemudian Rasul bersabda, jangan engkau beritahukan kepada mereka, nanti mereka jadikan andalan. Ini mohon dijelaskan. Nabi melarang Mu'adz untuk menyebarluaskan berita dari Nabi tentang hak hamba Allah atas Allah. Hamba-hamba Allah yang tidak menyekutukan Allah itu punya hak pada Allah. Hak hamba itu apa? Allah yu'adzibahu. Allah tidak menyiksa hambanya yang tidak menyekutukannya. Ini kabar gembira. Siapapun yang tidak menyekutukan Allah, dia punya hak untuk tidak disiksa oleh Allah. Berarti Allah punya kewajiban untuk tidak menyiksa hambanya yang tidak menyekutukannya. Ini kan kabar gembira. Kemudian Mu'adz mendengar itu meminta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Wahai Rasulullah, tidakkah berita ini aku kabarkan kepada segenap manusia, pada orang-orang? Dilarang oleh Nabi, la tubasyirhum fayat takilu. Jangan kamu sebarkan berita ini. Kalau berita ini tersebar, mereka pada tahu, mereka akan malas beramal soleh. Mereka akan malas beribadah kepada Allah. Hanya cukup mengaku bertauhid kepada Allah, hanya bersyahadat kepada Allah, tetapi tidak mau mengerjakan amal-amal soleh yang Allah perintahkan. Padahal di hadis sebelumnya, ketika Mu'adz diutus oleh Allah ke Yaman, pertama ajak mereka untuk bersyahadat mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Kalau mereka sudah menerima itu, ajari sholat. Karena Islam ini tidak cukup hanya bersyahadat. Rukun Islam itu kan hanya ada 5 ya. Rukun Islam itu kan ada 5, tidak cukup hanya syahadat. Kalau sudah bersyahadat, tunjukkan, buktikan syahadatmu dengan apa? Dengan sholat. Kalau sudah sholat, buktikan dengan zakat. Jadi 5 sendi dalam Islam, rukun Islam itu. Kalau sampai ini diberitakan pada manusia, cukup bersyahadat, yang penting tidak menyekutukan Allah, nanti tidak akan diazab oleh Allah. Manusia jadi malas beramal soleh. Kalau sudah malas beramal soleh, manusianya akan kecelek. Bukan jauh dari siksa yang dia dapat. Manusia yang malas beramal soleh
justru dia akan mendapatkan siksa. Syahadat saja tidak cukup. Kalau sampai tersebar, ini bisa membuat manusia malas. Ketika malas beramal soleh, manusia ini tertipu. Bukan jauh dari azab, bukan jauh dari siksaan Allah, justru malah nyemplung dalam siksaan Allah karena malas beramal soleh. Ini loh kasih sayangnya Nabi kepada umatnya. Nabi itu sangat perso. Kalau sampai berita ini tersebar, umatku nanti malas untuk mendirikan sholat, yo malas, untuk zakat yo malas, untuk puasa malas, untuk haji bagi yang mampu juga malas. Cukup bersyahadat. Ini kalau sampai malas seperti ini, bahaya, kecelakaan, kebinasaan, siksa yang akan didapat oleh umatku. Karena namanya Islam, namanya iman, tidak cukup hanya bersyahadat, harus ada pembuktian dari syahadat itu. Dengan apa? Dengan amal soleh. Ya, ada lagi.